Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Revani Nensi Marta Putri dengan NPM 2401 1010 134. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan eh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya membuat video tentang jenis-jenis daftar pustaka guna untuk memenuhi tugas EAS Bahasa Indonesia. Oke, langsung kita mulai aja. Di daftar pustaka ini tuh ada 7 macam jenis-jenis atau gaya penulisan. Yang pertama itu ada APA. APA itu artinya American Psychological Association Style. Gaya penulisan APA ini tuh banyak digunakan di bidang ilmu sosial, pendidikan, dan juga psikologi. Format ini menekankan penggunaan nama penulis, tahun publikasi, dan informasi detail lainnya seperti nama jurnal dan halaman. Contoh penulisannya itu, yang pertama itu formatnya itu ada nama penulis kayak Stephen Easy gitu kan. Terus ada tahunnya itu tahun publikasi 2008. Terus ada nama jurnalnya Surgery for Trauma Patients, ya seperti itu. Terus ada kayak detail volume jurnal dan juga halaman. Lalu selanjutnya itu ada MLA atau Modern Language Association Style. MLA ini tuh sering digunakan dalam ilmu humaniora termasuk sastra, linguistik, dan seni. Format ini mengutamakan penulis dan halaman yang dikutip, memudahkan pembaca untuk menemukan kutipan dalam naskah. Contoh penulisannya itu sama seperti apa, cuma bedanya di sini itu ada kayak halaman yang dikutip. Jadi halaman yang dikutip itu nanti dimasukkan ke dalam si tulisannya, seperti contohnya itu. Lalu ada Chicago Style. Chicago Style ini tuh memiliki dua varian utama. Yang pertama itu ada notes dan juga bibliografi serta author date. Dengan yang pertama itu lebih sering digunakan di bidang sejarah dan humaniora, yaitu notes-nya itu kayak sering banget digunakan di bidang sejarah dan juga humaniora. Contohnya itu seperti di paragraf kedua itu. Nah, selanjutnya itu ada Harvard Style. Harvard Style itu sering digunakan di dunia akademik dan menekankan pencantuman nama penulis dan tahun dalam teks. Jadi, yang ditekankan dalam Harvard Style itu ada dua, yaitu nama penulis dan tahun dalam teks. Penulisan ini itu biasa ditemui di perguruan tinggi, terutama di tugas-tugas akademik. Contohnya itu seperti Darwin K. Fox, MK, Ainsworth itu nama penulisnya. Lalu ada tahun penerbitan, yaitu 2013. Terus ada juga panduan penulisan untuk siswa itu judulnya. Terus Polit Press Cambridge itu kayak nama instansi atau nama kota, seperti itu. Lalu ada Vancouver Style. Nah, Vancouver Style ini tuh gaya penulisan menggunakan sistem penomoran di mana setiap kutipan dalam teks ditandai dengan angka yang merujuk pada dasar pustaka. Umumnya digunakan di bidang medis dan ilmiah lainnya. Nah, contoh formatnya itu seperti yang ada di PPT. Nah, Vancouver Style ini tuh sering digunakan di dalam bidang medis kayak kedokteran, pokoknya yang berhubungan dengan medis dan kesehatan. Lalu ada ASA atau ASA. Nah, ASA itu atau ASA itu American Sociological Association Style. Nah, gaya ASA ini tuh ASA ini tuh dirancang khusus untuk publikasi di bidang sosiologi. Format ini tuh mirip dengan gaya APA atau apa, kita tuh nyebutnya kayak apa aja gitu ya kan, apa itu, tetapi memiliki perbedaan spesifik sesuai kebutuhan sosiologi. Jadi ASA ini tuh atau ASA ini tuh sering banget atau memang dikhususkan untuk mahasiswa atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan sosiologi. Contoh penulisannya itu seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada kayak nama penulisnya, lalu ada tahun, ada judulnya, judul jurnalnya, seperti itu. Lalu ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers Style. Nah,
style ini tuh sering digunakan di bidang teknik dan sains. Jadi memang dikhususkan untuk teknik dan sains komputer. Di sini tuh menggunakan angka dalam teks yang berhubungan dengan daftar pustaka yang diurutkan berdasarkan kemunculannya. Contohnya itu seperti ini. Nah, di sini tuh ada angka kayak angka Romawi 1. Nah, ini tuh kayak urutan di dalam daftar pustaka. Memang tujuannya itu diurutkan gitu. Kalau di style yang lain kan tidak ada nomor, sedangkan di style ini tuh ada penomorannya dan memang khusus untuk mahasiswa atau publikasi jurnal yang berhubungan dengan bidang teknik dan sains. Nah, ada kesimpulannya itu jadi ada 7 jenis gaya penulisan daftar pustaka. Nah, pilihan gaya penulisan daftar pustaka ini tuh biasanya bergantung pada institusi atau penerbit. Jadi, gaya apa aja itu disesuaikan dengan kebutuhan penulisan. Tergantung dari institusi dan penerbit ya. Ingat teman-teman. Nah, biasanya mahasiswa atau akademisi di Indonesia itu menggunakan gaya EPA atau APA, MLA, dan juga Chicago. Iya, seperti itulah. Pokoknya intinya ada 3 gaya yang sering banget digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia. Ya. Di prodi aku sendiri FEB itu sering banget untuk publikasi jurnal atau penulisan daftar pustaka itu menggunakan IPA atau apa ya. Ini saya akan menjelaskan tentang urutan penomoran karya ilmiah. Urutan penomoran karya ilmiah ini tuh bertujuan untuk memudahkan kita untuk mengetahui bagian mana pendahuluan, bagian mana pembahasan, dan lain-lain. Di sini ada ragam urutan penomoran. Dalam penulisan karya tulis ada beberapa jenis penomoran yang umum digunakan, antara lain nomor untuk subbab, untuk bab, untuk subbab, dan anak subbab. Jadi setiap bagian itu memiliki penomoran yang berbeda. Nah, contohnya itu seperti ini. Seperti menggunakan huruf 1, 2, 3 dalam bentuk Romawi itu untuk bab, lalu ABC dalam bentuk kapital itu untuk subbab, lalu ada angka 1, 2, 3 itu untuk anak subbab, begitupun seterusnya, seperti penggunaan ABC dalam huruf kecil. Di sini kita ada contoh makalah, maksudnya penomoran dalam makalah. Dalam contoh tersebut itu kita dapat mengetahui bahwa dalam makalah itu ada bab-bab seperti diberi nomor Romawi besar, ya kan, itu untuk bab, sedangkan subbabnya itu diberi huruf kapital ABC. Nah, seperti itu untuk makalah, seperti contohnya. Lalu ada karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini tuh tujuan dari penyusunan KTI ini tuh adalah untuk menyajikan hasil penelitian atau temuan baru serta mendokumentasikan informasi yang ada. Alhasil, pembaca dapat mengakses informasi tersebut sebagai sumber referensi yang akurat dan terpercaya. Nah, adapun contoh umum urutan penomoran bertingkat pada KTI itu adalah sebagai berikut. Nah, seperti itu. Jadi, penulisan KTI dan juga makalah itu berbeda ya teman-teman. Penomorannya itu nanti ada penjelasannya sendiri. Terus ada skripsi. Nah, skripsi itu tujuan dari penyusunan skripsi itu yakni untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan dan menyajikan suatu penelitian atau kajian secara ilmiah di samping memperoleh gelar sarjana tersebut. Jadi skripsi itu dijadikan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana, seperti itu. Nah, urutan penomoran skripsi itu seperti berikut. Jadi urutan penomoran skripsi itu kayak penulisan ABC-nya, penggunaan huruf Romawi atau lain-lain itu berbeda seperti penggunaan makalah atau penggunaan KTI. KTI itu lebih singkat teman-teman daripada skripsi atau makalah. Nah, ada tesis. Yang selanjutnya ada tesis. Tesis itu secara umum penomoran antara skripsi dan tesis memiliki kesamaan. Namun, tesis biasanya memiliki struktur yang lebih kompleks dan detail. Hal ini karena perguruan tinggi itu menuntut mahasiswa
pasca sarjana untuk memiliki kemampuan penelitian yang lebih baik daripada mahasiswa sarjana. Jadi biasanya tuh penomorannya itu sama, cuma itu kayak isinya dan beberapa detailnya itu lebih kompleks dan detail, guna untuk membedakan eh, apa namanya, penelitian mahasiswa sarjana dan penelitian mahasiswa pasca sarjana. Oke, sekian contoh penomoran, contoh urutan penomoran dan perbedaan-perbedaannya dari saya. Oke, sekian. Terima kasih. Bye.